Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Zafira dengan NIM 202422050026 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu yang berjudul multiplexing dari mata kuliah komunikasi data. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari multiplexing. Multiplexing adalah teknik dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan beberapa sinyal atau data secara bersamaan melalui satu media transmisi seperti kabel atau saluran komunikasi secara efisien. Penjelasan sederhananya yaitu bayangkan kamu punya suatu jalan raya yang disebut media transmisi, tetapi ada banyak mobil yaitu data atau sinyal yang harus lewat. Nah, multiplexing ini bertugas untuk mengatur lalu lintas agar semua mobil bisa melewati jalan itu tanpa bertabrakan dan tetap sampai ke tujuan masing-masing. Adapun tujuan dari multiplexing ini yang pertama yaitu untuk menghemat biaya infrastruktur karena cukup menggunakan satu jalur untuk banyaknya data. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan media transmisi. Selanjutnya, jenis-jenis multiplexing yang pertama ada FDM atau Frequency Division Multiplexing, yaitu membagi sinyal berdasarkan frekuensi. Contohnya radio FM, setiap stasiun mempunyai frekuensi sendiri. Yang kedua, TDM atau Time Division Multiplexing, yaitu membagi sinyal berdasarkan waktu secara bergantian. Contohnya komunikasi digital seperti pada sistem telepon digital. Yang ketiga, WDM atau Wavelength Division Multiplexing digunakan dalam seret optik, membagi berdasarkan panjang gelombang cahaya. Yang terakhir ada CDM atau Code Division Multiplexing. Setiap sinyal dikodekan secara unik, contohnya teknologi pada CDMA di jaringan seluler. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat perbandingan antara sistem tanpa multiplexing dengan multiplexing dalam proses pengiriman data. Di bagian kiri yang berlabel A, no multiplexing. Setiap pasangan komputer terhubung menggunakan jalur sendiri-sendiri, artinya dibutuhkan banyak kabel atau jalur komunikasi untuk menghubungkan semua perangkat. Hal ini tidak efisien, terutama jika jumlah perangkat bertambah. Sedangkan di bagian kanan, yaitu multiplexing, kita lihat ada alat yang disebut MUX atau multiplexer dan DMUX atau demultiplexer. Di sini data ini dari beberapa komputer digabungkan terlebih dahulu oleh MUX atau MUX, kemudian dikirimkan melalui satu jalur komunikasi yang disebut satu pad dengan 4 channel. Setelah sampai di sisi penerima, data dipisahkan kembali oleh DMUX dan dikirimkan masing-masing ke tujuan masing-masingnya. Dengan menggunakan multiplexing ini, jumlah kabel atau jalur bisa dikurangi secara signifikan sehingga lebih efisien, hemat biaya, dan praktis. Baik, selanjutnya yaitu prinsip kerja multiplexing. MUX atau multiplexer menggabungkan beberapa sinyal atau data dari sumber yang berbeda menjadi satu sinyal gabungan. Transmisi, sinyal gabungan dikirim melalui satu media atau kabel atau gelombang yang membawa beberapa channel sekaligus. Yang terakhir, demux atau demultiplexer menerima sinyal gabungan dan memisahkan kembali menjadi sinyal-sinyal AC ke tujuan masing-masing. Nah, pada gambar ini ada N inputs atau banyak masukan. Di sisi kiri terdapat N input, yaitu sejumlah sinyal atau data yang berbeda. Masing-masing input berasal dari sumber yang berbeda-beda, seperti komputer, sensor, atau perangkat komunikasi. Selanjutnya, ada MUX atau MUX multiplexer, yaitu piranti yang menggabungkan semua input menjadi satu jalur transmisi. Ini dilakukan agar semua data bisa dikirim secara bersamaan melalui satu media fisik seperti kabel atau sinyal radio. Selanjutnya ada satu link dan N-channels. Nah, jalur transmisi utama atau link mengandung N-channels, yaitu saluran logis yang membawa data dari masing-masing input. Kemudian ada demux atau demultiplexer. Di sisi penerima, demux bertugas memisahkan kembali sinyal gabungan tersebut menjadi N output. Kemudian setiap output dikirim ke tujuan masing-masing dengan isi data yang sesuai. Nah, selanjutnya terakhir ada N output atau banyak keluaran. Nah, output adalah sinyal atau data asli yang berhasil dikembalikan seperti semula. Kesimpulannya, dengan teknik multiplexing ini kita bisa menghemat media transmisi dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Gambar ini menunjukkan bahwa dengan bantuan MUX atau MUX dan DMUX, banyak data bisa dikirim secara bersamaan hanya lewat satu jalur. Baik, selanjutnya
Itu skema proses multiplexing. Nah, berikut adalah proses multiplexing, yaitu teknik menggabungkan beberapa sinyal agar bisa dikirim melalui satu jalur transmisi. Di bagian atas kita lihat proses multiplexing untuk data analog. Beberapa sinyal suara seperti dari telepon dimasukkan ke modulator masing-masing. Kemudian setiap sinyal dimodulasikan dengan frekuensi pembawa atau karir yang berbeda-beda. Nah, setelah dimodulasi, semua sinyal digabung menjadi satu sinyal gabungan yang dikirim lewat satu jalur. Di sisi penerima, sinyal ini dipisahkan oleh filter. Lalu setiap sinyal didemodulasi untuk dikembalikan ke bentuk aslinya. Proses ini memungkinkan banyak sinyal analog dikirim bersamaan tanpa saling mengganggu karena masing-masing menempati frekuensi yang berbeda-beda. Nah, sementara di bagian bawah ditampilkan proses multiplexing untuk data digital, misalnya data dari beberapa komputer dalam bentuk bit 0 dan 1 dimodulasi menggunakan metode seperti amplitude modulation. Lalu sinyal-sinyal ini digabungkan menjadi satu sinyal campuran. Setelah dikirim, sinyal-sinyal ini dipisahkan berdasarkan frekuensi dan bandwidth. Kemudian demodulasi menjadi bit-bit digital kembali sehingga bisa diterima oleh komputer tujuannya. Kemudian bisa kita lihat baik data analog maupun digital, prinsip multiplexing ini sama, yaitu menggabungkan banyak sinyal ke dalam satu jalur, lalu memisahkannya kembali ke sisi penerima. Ini membuat proses komunikasi lebih efisien, hemat jalur, dan mendukung banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Baik, selanjutnya yaitu contoh implementasi multiplexing. Yang pertama yaitu siaran televisi digital. Teknologi multiplexing memungkinkan banyak saluran TV dikirim melalui satu frekuensi. Nah, dalam sistem TV digital, multiplexing memungkinkan beberapa saluran TV berjalan bersamaan dalam satu kanal frekuensi. Jadi, meskipun kita hanya pakai satu antena dan satu kabel, kita bisa menikmati banyak saluran sekaligus. Yang kedua yaitu sistem komunikasi data, digunakan untuk menggabungkan audio, video, dan data lain agar bisa dikirim dalam satu jalur. Nah, multiplexing ini digunakan untuk mengirimkan data seperti video call, di mana suara dan gambar dikirimkan lewat satu jalur. Nah, ini membuat proses komunikasi lebih efisien dan cepat, karena tidak perlu jalur terpisah untuk setiap jenis datanya. Nah, yang ketiga yaitu jaringan seluler, digunakan untuk memisahkan antara panggilan suara dan layanan internet dalam satu sistem. Nah, jaringan seluler seperti saat kita pakai handphone, multiplexing membantu memisahkan penggunaan data internet dan panggilan suara. Jadi kita bisa menelpon sambil browsing tanpa gangguan karena sistemnya sudah membagi jalur secara otomatis. Nah, contoh yang lainnya itu ada siaran radio dan televisi atau FDM, yaitu berbagai stasiun radio atau TV mengirim sinyal melalui frekuensi berbeda dalam satu kabel, antena, atau udara. Yang kedua, jaringan komputer atau TDM atau CDM. Beberapa perangkat berbagi satu jalur data dikirim bergantian berdasarkan waktu atau kode unik. Yang ketiga itu panggilan telepon atau CDMA, yaitu banyak pengguna bisa menelpon secara bersamaan menggunakan kode unik tanpa saling mengganggu. Yang keempat, fiber optic internet atau WDM. Beberapa data dikirim dalam satu kabel serat optik menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda. Yang terakhir ada kamera pengawas atau CCTV, yaitu menggunakan beberapa kamera yang bisa mengirimkan video melalui satu kabel menggunakan multiplexing video. Nah, ini flowchartnya yaitu multiplexing terbagi menjadi dua, yaitu ada multiplexing analog, ada multiplexing digital. Nah, pada analog ini ada FDM dan WDM. Nah, pada digital ada TDM. Baik, yang pertama FDM atau Frequency Division Multiplexing. Beberapa sinyal dikirim secara bersamaan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi antar sinyal diberi jarak aman atau guard band agar tidak saling ganggu. Umumnya digunakan pada media seperti kabel, udara, atau cahaya atau serat optik. Nah, pada sistem FDM ini, sinyal-sinyal dari berbagai sumber tidak dikirim satu persatu, melainkan dikirim secara bersamaan, tapi agar tidak saling bertabrakan, masing-masing sinyal diberikan frekuensi yang berbeda-beda. Contohnya seperti stasiun radio. Setiap stasiun punya frekuensi sendiri, dan semuanya bisa didengar secara bersamaan lewat satu antena. Tinggal kita pilih frekuensi mana yang mau kita dengar.
Nah, agar sinyal tidak saling mengganggu satu sama lain, kita beri jarak kecil yang disebut guard band. Ini seperti jarak antar jalur di jalan raya agar mobil tidak bertabrakan. Konsep ini juga dipakai di seret optik di mana warna cahaya atau panjang gelombang berbeda-beda membawa sinyal yang berbeda-beda, tapi tetap lewat satu kabel. Baik, selanjutnya yaitu Wavelength Division Multiplexing atau WDM. WDM merupakan metode yang memungkinkan pengiriman banyak sinyal optik melalui satu jalur serap optik dengan cara membedakan panjang gelombangnya. Sinyal optik dari berbagai sumber digabung menggunakan perangkat yang disebut multiplexer. Penggabungan ini dilakukan dengan cara memberikan panjang gelombang yang unik untuk setiap sinyal agar dapat ditransmisikan secara bersamaan. Jadi bisa kita bayangkan WDM ini seperti jalan tol khusus cahaya, di mana setiap mobil atau sinyal data punya jalur warna yang berbeda-beda supaya tidak saling bertabrakan. Nah, meskipun semua lewat satu jalan tol, mereka bisa tetap berjalan sendiri-sendiri karena warna atau panjang gelombangnya yang berbeda-beda. Ini membuat pengiriman data jauh lebih efisien dan cepat, terutama dalam jaringan fiber optik modern. Nah, selanjutnya, Time Division Multiplexing atau TDM. TDM adalah metode multiplexing yang membagi waktu secara bergantian untuk masing-masing pengguna agar dapat mengakses saluran komunikasi secara bergiliran. Setiap pengguna diberikan jatah waktu tertentu secara teratur untuk mengirimkan data melalui satu jalur transmisi yang sama. Nah, bayangkan TDM ini seperti satu mikrofon yang dipakai bergantian oleh beberapa orang. Nah, setiap orang dapat berbicara, tapi hanya pada giliran sesuai waktu yang ditentukan. Jadi, walaupun hanya memakai jalur komunikasi yang sama, tidak ada yang saling mengganggu karena sudah diatur waktu kapan boleh mengirimkan data tersebut. Selanjutnya yaitu FDM versus TDM. FDM atau Frequency Division Multiplexing yaitu membagi jalur komunikasi berdasarkan perbedaan frekuensi. Setiap sinyal dikirimkan secara bersamaan namun melalui frekuensi yang berbeda. Sedangkan TDM atau Time Division Multiplexing membagi jalur komunikasi berdasarkan perbedaan waktu. Nah, setiap sinyal dikirim satu persatu secara bergantian dalam slot waktu yang telah ditentukan. Perbedaan paling utamanya itu antara FDM dan TDM itu bisa dilihat secara dilihat dari cara mereka membagi jalan untuk sinyal. Kalau FDM seperti menyediakan berbagai jalur radio dengan frekuensi yang berbeda-beda, jadi setiap sinyal bisa lewat secara bersamaan. Tapi kalau TDM ini satu jalur yang dipakai secara bergiliran, masing-masing sinyal lewat satu persatu sesuai waktu yang telah dijatahkan. Nah, pada gambar yang kita lihat ini menunjukkan perbedaan antara FDM dan TDM. Nah, pada bagian kiri FDM terdapat 4 user. User 1 menggunakan band 3, user 2 menggunakan band 2, user 3 menggunakan band 1, user 4 menggunakan band 0. Nah, semua user mengirimkan data secara bersamaan tetapi masing-masing berada di frekuensi yang berbeda. Artinya satu jalur komunikasi bisa digunakan oleh beberapa user sekaligus karena dibedakan berdasarkan frekuensinya. Nah, pada bagian kanan atau TDM itu, keempat user tetap memakai jalur frekuensi yang sama tetapi bergantian dalam slot waktu tertentu. Misalnya user 1 aktif pada waktu pertama, user 2 di waktu yang kedua, user 3 di waktu yang ketiga, user 4 di waktu yang keempat. Artinya pengiriman data dilakukan secara bergiliran sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi intinya FDM itu membagi jalur berdasarkan frekuensi dan user aktif bersamaan. Sedangkan TDM itu membagi jalur berdasarkan waktu dan user aktif bergiliran. Selanjutnya, Synchronous Time Division Multiplexing atau TDM. Itu setiap perangkat pengirim mendapat slot waktu khusus yang tetap di setiap frame. Nah, slot akan tetap dialokasikan meskipun tidak ada data yang dikirim oleh perangkat tersebut. Proses pengiriman berlangsung secara teratur dan berurutan mengikuti slot yang telah ditentukan.
Nah, synchronous DDM itu sistem di mana setiap user selalu dapat mendapatkan giliran waktu yang tetap. Walaupun tidak semua user sedang mengirimkan data, misalnya dalam satu frame ada 4 slot untuk 4 user, maka urutannya pembagiannya selalu sama dan berulang. Jadi walaupun user nomor 3 tidak punya data untuk dikirim, slot untuk dia tetap ada, cuman isinya kosong. Nah, ini membuat jalur komunikasi jadi teratur, tetapi kadang bisa kurang efisien kalau banyak slot yang kosong. Nah, jadi synchronous TDM ini setiap pengirim dapat jatah waktu yang tetap dalam frame. Walaupun tidak mengirim data, slotnya tetap ada, hanya isinya kosong. Karena urutannya selalu sama, prosesnya jadi stabil dan teratur, tapi bisa kurang efisien kalau banyak slot kosong. Baik, selanjutnya. Nah, ini pada bagian gambar di atas dapat kita lihat beberapa perangkat yang dikumpulkan oleh MUX. Yang pertama yaitu multiplexing proses. Nah, dilihat bahwa data yang yang dikumpulkan MUX ini dalam slot-slot waktu. Setiap user diberikan slot tetap dalam setiap frame, walaupun data yang dikirimkan jumlahnya berbeda. Contoh, komputer pertama punya data A, komputer kedua punya data B, komputer ketiga cuma C, keempat D. Meskipun ada perangkat yang kehabisan data, slot untuknya tetap muncul tetapi kosong. Selanjutnya pada gambar di bawah dapat kita lihat proses demultiplexing proses, di mana data yang telah digabungkan telah dikembalikan ke masing-masing penerima sesuai slotnya. Hasil akhirnya setiap komputer tetap menerima data sesuai urutan dan posisinya dalam setiap frame, walaupun jumlah datanya tidak sama. Jadi synchronous TDM itu seperti pembagian giliran yang adil tapi kaku. Semua peserta selalu dapat giliran walaupun kadang tidak bicara. Giliran itu tetap tidak bisa dipakai oleh peserta lainnya. Demultiplexing ini memastikan setiap data dikirim kembali ke tempat asalnya dengan urutan yang pas. Nah, ini pengertiannya slot synchronous time division multiplexing. Slot waktu diberikan secara tetap dan berurutan kepada setiap saluran komunikasi. Slot tetap disediakan oleh setiap user di setiap frame meskipun tidak ada data yang dikirim. Tidak perlu alamat tambahan karena urutan slot selalu mengacu pada pemiliknya. Sistem ini cocok untuk data yang mengalir secara konsisten dan terjadwal. Jadi synchronous TDM itu seperti pembagian giliran yang adil dan tapi kaku gitu. Kemudian synchronous TDM itu metode di mana setiap setiap koneksinya mendapat giliran waktu yang sudah ditentukan. Meski tidak ada data yang dikirimkan, slot untuk user tersebut tetap ada, hanya kosong. Kemudian slotnya tetap, tidak perlu alamat tambahan untuk tahu data itu milik siapa. Selanjutnya, sistem komunikasi simplex dan duplex. Dalam komunikasi data, ada 3 mode dasar, yaitu simplex hanya mengizinkan satu arah seperti TV. Half duplex bisa 2 arah tapi serentak, harus bergantian. Sedangkan full duplex itu memungkinkan pengiriman dan penerima secara bersamaan, seperti saat kita melakukan panggilan telepon. Adapun pengertiannya itu simplex, pengiriman data hanya bisa dilakukan satu arah tanpa adanya kemampuan untuk menerima, contohnya seperti siaran televisi atau radio. Kemudian half duplex, data dapat dikirimkan dan diterima dari kedua sisi, tapi hanya satu arah yang aktif pada satu waktu. Komunikasi berlangsung secara bergantian. Kemudian full duplex, komunikasi dua arah yang terjadi secara bersamaan. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data secara real time tanpa menunggu giliran. Nah, saat ini menjelaskan 3 jenis komunikasi data, yaitu simplex, half duplex, dan duplex. Simplex yaitu yang pertama pada sistem simplex. Pada sistem ini komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu
Artinya pengirim hanya bisa mengirim data, sedangkan penerima hanya menerima tanpa bisa membalas. Contohnya, misalnya kita menonton televisi ya, mendengarkan radio. Kita hanya bisa menerima informasi, tapi kita tidak bisa mengirim balik. Kemudian pada Haldoflex. Haldoflex itu misalnya kita mau mengkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Nah, ini hanya bisa mengirimkan satu arah dalam satu waktu. Jika satu pihak sedang mengirim, maka pihak lain harus menunggu giliran. Selanjutnya pada bagian full duplex. Contoh nyatanya itu pada sistem ini telepon seluler, di mana kedua orang bisa berbicara dan mendengar secara bersamaan tanpa harus menunggu giliran, tanpa harus bergantian gitu. Tidak ada waktunya. Kita bisa mengirimkan secara bersamaan, bisa mengirim dan menerima secara bersamaan. Nah, ini contoh gambarnya proses pengiriman datanya simplex dan half duplex dan full duplex. Proses pengirimnya berbeda-beda. Dapat kita lihat di gambar ini. Jadi perbedaan utama dari ketiganya itu terletak pada arah waktu komunikasi. Simplex hanya satu arah. Nih. Hanya satu arah. Kemudian half duplex itu dua arah tetapi bergantian. Tuh, bergantian. Kemudian pada full duplex itu, nih. Full duplex dua arah secara bersamaan. Tuh, bersamaan dia jalan. Nah, pemilihan sistem ini tergantung kebutuhan dan jenis perangkat yang digunakan. Baik, demikianlah penjelasan mengenai konsep multiplexing dalam sistem komunikasi data yang merupakan bagian penting dalam bidang teknik informatika. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana data dapat dikirim secara efisien melalui satu media transmisi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan kompetensi kita di dunia teknologi informasi. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.